Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita menggunakan aplikasi Zoom yang sekarang ini. Salat beriring salam, tidak lupa pula kita berikan ke pangkuan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Muhammad Nasir sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah sejarah Minangkabau, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun marilah kita mulai diskusi kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan berikan kesempatan kepada pemakalah agar dapat mempresentasikan artikelnya. Kepada Saudari Rosalinda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Nori Mariani yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai awal sejarah Minangkabau dan saya meminta tolong kepada Ahmad Syauqi untuk men-share. Mohon maaf sebelumnya, yang jadi hostnya ternyata Nori. Oh, Nori, tolong Nori, bentar Indah kiri. Iya. Pindahin dulu. Oh, salah pencet saya. Oke, makasih Nori. Iya, sama-sama Syauqi. Nori pakai laptop? Nori pakai HP Indah. Udah kelihatan ya? Udah muncul? Dah, jelas. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai awal sejarah Minangkabau. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung kepada pembahasan. Dalam pembahasan awal sejarah Minangkabau ini, kita akan membahas mengenai proses terbentuknya nagari di Minangkabau dan kerajaan-kerajaan kuno di Minangkabau. Pertama kali kita akan membahas mengenai proses terbentuknya nagari di Minangkabau. Sebelum kita masuk ke dalam materi, maka saya akan menjelaskan mengapa saya memilih nagari ini, yaitu Nagari Pariangan. Saya memilih Nagari Pariangan karena Nagari Pariangan adalah nagari tertua di dalam Minangkabau menurut Tambo. Jadi maka dari itu saya memilih Nagari Pariangan sebagai pembahasan kali ini. Baiklah, menurut Tambo, terbentuknya nagari di Minangkabau yang paling tertua adalah Nagari Pariangan. Nagari Pariangan atau Nagari Tuo Pariangan merupakan satu yang menjadi cikal bakal masyarakat Minangkabau. Kata masyarakat sekitar, leluhur Minang ini berasal dari Gunung Merapi, yang mana Gunung Merapi itu adalah berasal dari sebuah daratan, dan ketika air mulai surut, maka menjadi cikal bakal masyarakat Minangkabau yang lebih populer disebut Nagari. Maka ketika itu, nama yang populer di saat itu adalah Nagari Bukala Desa, maka jadilah Nagari Pariangan. Scroll ke bawah, Ahmad tolong. Kita masuk kepada asal-usul nama Pariangan. Mengapa Nagari sebagai nama Pariangan juga memiliki asal-usul, yaitu tercatat dalam catatan sejarah Tambo Minangkabau bahwa peristiwa ini berasal dari rusa bertanduk emas yang dikejar-kejar oleh masyarakat, namun masyarakat itu tidak dapat mengejar rusa bertanduk emas ini. Lalu
Masyarakat pun memberitahu Sri Maharajo Dirajo tentang rusa bertanduk emas itu. Lalu, Sri Maharajo Dirajo mengusulkan untuk tidak mengejar rusa bertanduk emas itu, namun diberikan sebuah perangkap yang mana rusa tersebut biasanya lewat ataupun mencari makan. Setelah akhirnya rusa bertanduk emas ini pun tertangkap di sebuah daerah, lalu banyak masyarakat dari pelosok nagari berombong-rombong penangkapan dari rusa bertanduk emas ini. Lalu kejadian ini pun disebut sebagai nama Paurungan, yang artinya yaitu suasana riang ataupun gembira yang meliputi wajah masyarakat. Dan nama Paurungan ini pun diubah menjadi nama Pariangan, yang artinya adalah tempat orang bersenang hati. Dalam sejarah Tambo Minangkabau, Nagari Pariangan adalah nagari asal suku Minangkabau, menyebutkan seperti tampuk tungkai alam Minangkabau. Artinya, nagari ini dipercaya sebagai tempat pertama kali munculnya kehidupan di alam Minangkabau ratusan tahun silam. Nagari Tuo Pariangan memiliki banyak peninggalan sejarah yang masih ada sekarang seperti prasasti batu dan tua yaitu Masjid Islah. Nagari Pariangan ini dibangun oleh Datuk Bandaro Kayo yang membangun 22 penghulu pertama di Minangkabau, sekaligus angka 22 merupakan sebuah angka keramat dan ditiru dalam pembentukan jumlah koto ataupun nagari dalam kawasan yang menganut keselarasan Liang maupun Bodi Caniago. Mengapa nama Nagari Pariangan ini disebut sebagai nama Nagari Tuo? Bukan tanpa alasan, bahwa berdasarkan Tambo yang berangkat dari tradisi lisan masyarakat Minangkabau, bahwa Nagari Pariangan ini daerah pertama yang menjadi permukiman di masa dahulu. Seperti pantun ini, dari mana asal titiak palito, di balik telong dan batali. Dari mana asal ninyak moyang kita, dari lereng Gunung Merapi. Setelah pantun ini menyebutkan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau itu berasal dari lereng Gunung Merapi. Selain itu, Tambo juga menyebutkan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain yang memiliki anak yaitu Maharajo Dirajo, Sultan Maharajo Alif, dan Sultan Maharajo Depang. Dalam perjalanan ketiganya ini berpisah dan Sultan Suri Maharajo Dirajo dan pengikutnya lah yang akhirnya berlayar hingga tiba di daerah Gunung Merapi. Tempat mereka pertama kali inilah yang akan menjadi cikal bakal dari keberadaan Nagari Pariangan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada kerajaan-kerajaan kuno Minangkabau. Dalam kerajaan-kerajaan kuno di Minangkabau, kita akan membahas 4 kerajaan, yakni Kerajaan Pasumayan Koto Batu, Kerajaan Dusun Tuo, Kerajaan Bungo Setangkai, dan Kerajaan Bukit Batu Patah. Pertama, kita akan membahas mengenai Kerajaan Pasumayan Koto Batu. Kerajaan kuno yang ada sebelum Kerajaan Minangkabau adalah Kerajaan Pasumayan Koto Batu, yang mana kekuasaannya adalah disebut Langguni Nan Baselo, yang diperkirakan berada di sekitar tanah datar sekarang. Rajanya yang terkenal yaitu Sri Maharajo Dirajo dengan Permaisuri Putri Indojito. Di kerajaan ini berlaku undang-undang yang bernama Undang-Undang Simumbang Jatuah, yang undang-undang ini sangat keras, yang pasalnya menyebutkan bahwa siapa yang membunuh akan dibunuh, apa yang ditetapkan harus dikerjakan secara ketat. Sepeninggal Raja Sri Maharajo Dirajo digantikan oleh Datuk Sulo, yang mana apa yang dilakukannya itu diabadikan oleh rakyatnya. Selanjutnya yaitu Kerajaan Dusun Tuo dan Kerajaan Bungo Setangkai. Setelah Kerajaan Pasumayan Koto Batu berakhir, maka muncullah 2 orang pemimpin bernama Datuk Ketumanggongan dan Datuk Perpatihan Sebatang, di mana Datuk Ketumanggongan ini mendirikan sebuah Kerajaan Bungo Setangkai di Sungai Tarap, dengan wilayah yang meliputi Langgam dan Tujuah, dengan pelaksana pemerintahan adalah Datu Bandaro Putiah, menggunakan sistem lare koto piliang dengan menggunakan undang-undang Simbang Jatuah dengan ketat. Sedangkan Datuk Perpatihan Sebang mendirikan sebuah kerajaan Dusun Tuo dengan wilayah Tanjuang dan Tigo dan Lubuak dan Tigo dengan pelaksana pemerintahan Datuk Bandaro Kuniang
menggunakan sistem Lareh Bodi Caniago dengan menggunakan Undang-Undang Cilamu-Lamu dan Tarik Baleh. Yang terakhir yaitu Kerajaan Bukit Batu Patah. Kerajaan Bukit Batu Patah didirikan oleh Datu Sultan Nun Alam yang berasal dari lereng Gunung Bungsu, merupakan kelanjutan kronologis dari kerajaan sebelumnya. Kerajaan ini telah mempunyai wilayah Luak dan Tigo, dan telah mempunyai 2 orang raja dan Basa Ampek Balai. Raja Nanduo Selo adalah Rajo Alam yang berkedudukan di Bukit Batu Patah, dan Rajo Adat yang berkedudukan di Ngos Tangkai. Sedangkan Basa Ampek Balai adalah Datuk Bandaru Putih di Sungai Arab, Datuk Indomo di Sarwaso sebagai Payung Panji, Datuk Makudum di Sumani sebagai Alung Bunian, dan Tuan Gani Batipah sebagai Harimau Campo. Secara berturut yang pernah memerintah Kerajaan Bukit Batu Patah adalah yang di Pertuan Nun Alam, Ruan Pitualo, dan Maharaja Indo. Sepeninggal Maharaja Indo digantikan oleh yang di Pertuan Sati. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Persilahkan. Terputus suara Nori tadi, coba lagi. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas Rosalinda yang telah mempresentasikan artikelnya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang pertama. Saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman atas 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin moderator. Iya, silakan bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Fenia Wulandari, dengan NIM 2011-02-0020. Baik, di sini saya ingin menanyakan apakah asal muasal disebut dengan nagari, kenapa bukan desa, dan mengapa istilah nagari hanya ada di Minangkabau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Izin bertanya, moderator. Iya, silakan Fridina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin kepada saya untuk bertanya. Baiklah, saya Fridina dengan NIM 2011-02-0052 ingin mengajukan pertanyaan kepada pemakalah maupun kepada teman-teman. Yang mana pertanyaannya tentang seputar Nagari Pariangan, yang mana dalam artikel itu terdapat bahwa Nagari Pariangan itu adalah awal nagari di Minangkabau. Pertanyaan saya, apakah ada bukti yang konkret atau mendukung bahwa Nagari Pariangan itu adalah nagari awal di Minangkabau? Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan Ilham. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 2011-02-0060. Saya ingin bertanya kepada pemateri, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri, ada beberapa kerajaan
di mana salah satunya yaitu Bungo Sitangkai. Pertanyaan saya, coba Anda jelaskan apa sejarah mengapa disebut kerajaan Bungo Sitangkai. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada teman-teman semua. Selanjutnya yaitu pertanyaan pertama dari Venia Wulandari akan dijawab oleh pemateri. Kepada pemateri saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Venia Wulandari. Yang mana pertanyaannya yaitu, kenapa asal mula nama nagari itu bukan diberikan nama desa, malahan diberikan nama nagari. Dan mengapa nama nagari itu hanya terdapat pada nama Minangkabau? Apakah begitu, Vinia? Iya, Indah. Menurut saya, mengapa Minangkabau itu menggunakan nama nagari bukan desa, yang mana nagari itu menurut saya adalah menggantikan istilah desa ataupun kelurahan, yang mana digunakan di dalam Minangkabau dan hanya terdapat pada Minangkabau itu sendiri, dan merupakan ciri khas dari Minangkabau. Menurut saya begitu. Kalau ada penambahan dari teman-teman, saya silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya pemateri. Selanjutnya, bagaimana teman-teman? Apakah ada penambahan jawaban dari pemateri itu sendiri? Jika ada penambahan, saya persilahkan. Izin menjawab, moderator. Iya, silakan. Baiklah, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Fridina, yang mana Fridina mengatakan bahwa apakah bukti dari yang mengatakan bahwa Minangkabau, bahwa Nagari Parahyangan adalah nagari pertama. Apakah begitu, Fridina? Iya, Saudari Rosalinda. Baiklah, bukti yang saya temukan yaitu bukti mengatakan bahwa Nagari Parahyangan adalah nagari pertama, yaitu pada bukti sejarah yakninya Prasasti Batu dan masjid pertama dan tertua yakninya Masjid. Bagaimana, Fridina? Maaf sebelumnya pemateri, suara Indah tadi putus-putus. Bisa dapat diulangi kembali jawabannya? Baiklah, saya akan mengulangi jawaban dari pertanyaan Fridina. Bukti-bukti yang saya temukan yang menandakan bahwa Nagari Parahyangan adalah pertama di Minangkabau, yakninya yaitu seperti Prasasti Batu, dan masjid pertama dan tertua di Minangkabau yaitu Masjid Islah. Begitu, teman-teman. Baik, selanjutnya, bagaimana Venia dan Fridina? Apakah dapat menerima jawaban dari pemateri atau ada sanggahan? Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya menanyakan kenapa istilah nagari itu hanya ada di Minangkabau. Indah belum menjelaskan dengan detail. Dia hanya menjelaskan bahwa ini nagari ini hanya nagari merupakan sebutan khusus bagi daerah di Sumatera Barat. Cuma itu. Saya mau lebih detail lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Venia. Selanjutnya, bagaimana pemateri? Apakah dapat menjawab dari pertanyaan dari Venia? Atau bagi teman-teman yang ingin menambah jawaban dari Rosalinda, saya persilahkan.
Bagaimana pemateri? Apakah bisa dijawab? Dan bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saudari tadi Rosalinda, saya persilahkan. Saya belum memahami jawabannya, jadi mohon menunggu ini ya. Baik, baik, selanjutnya sambil menunggu jawaban dari pemateri, saya akan bertanya kepada Fridina, apakah dapat menerima atau memahami jawaban dari Rosalinda? Jika ada kritikan atau lain sebagainya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya. Alhamdulillah saya dapat memahami atas jawaban yang diberikan oleh saudari Rosalinda. Dan saya akan mencoba menambahkan jawaban untuk pertanyaan Venia, yang mana apakah kenapa hanya di Nagari itu hanya di Minangkabau saja namaannya, sedangkan di tempat lain tidak. Karena menurut saya di Minangkabau ini ada tahapan-tahapannya, yang mana pada Nagari dimulai dari struktur terendah disebut dengan tarata, kemudian berkembang menjadi dusun, kemudian berkembang menjadi koto, dan kemudian berkembang menjadi nagari yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dalam pembahasan ini, kenapa penamaannya hanya di Minangkabau saja Nagari, sedangkan di tempat-tempat lain tidak. Menurut saya, karena persebaran masyarakat itu pada awalnya adalah orang Minangkabau, yang mana bahasa yang digunakan itu juga bahasa Minang. Persebarannya melalui Minangkabau, dan bahasa yang digunakan itu menyebar sehingga menurut saya kenapa hanya di Minangkabau saja, karena persebarannya melalui Minangkabau, jadi bukti bahwa Nagari Minangkabau itu hanya terdapat di Minangkabau saja. Karena menurut pandangan saya, karena masyarakat awalnya itu karena berasal dari Minangkabau, jadi ciri khas dari Minangkabau itu dibedakan oleh nagari-nagari lainnya. Misalnya kalau daerah-daerah lain kan seperti dusun, kampung, sedangkan kalau di Minangkabau juga ada dusun, juga ada kampung. Tetapi yang lebih khas lagi, yang membedakan dari negari-negari lain itu ya nagari ini, karena persebaran manusia itu karena persebaran masyarakat itu pada awalnya adalah masyarakat Minang. Begitu moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahan jawabannya Fridina. Selanjutnya bagaimana Venia, apakah dapat memahami jawaban dari pemateri tadi dan jawaban dari saudari Fridina? Baik, terima kasih atas jawabannya Fridina dan Rosalinda. Saya dapat memahami dengan baik. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan ilham yang belum terjawab.
Bagi pemateri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ilham. Bagaimana pemateri? Apakah dapat memahami jawaban dari pertanyaan dari Ilham? Belum, moderator. Bagaimana kepada teman-teman? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ilham? Jika ada, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Mengapa kerajaan Bungus Tangkai itu diberikan nama Bungus Tangkai? Apakah begitu, Ilham? Iya, Indah. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ilham, yaitu kerajaan Bungus Tangkai ini berpusat di Sungai Tarap yang usianya dari pertengahan abad ke-5 Masehi, yang mana didirikan oleh Datuk Katumanggungan. Pada masanya, rombongan Datuk Katumanggungan ini terhenti pada suatu daerah yang mana alamnya terasa elok, subur, dan masyarakat di sana pun ramah. Maka rombongan Katumanggungan merasa cukup nyaman untuk tinggal di sana. Hingga peradaban baru mulai dikembangkan di tanah baru itu, persisnya di daerah Sungai Tarap. Untuk mempertahankan kebesaran sebagai putra mahkota Datuk Sri Maharaja Dirajo, Datuk Katumanggungan mendirikan sebuah kerajaan dan diberikan nama Bungus Tangkai. Mungkin hanya itu jawaban dari Linda, Ilham. Baik, terima kasih atas jawabannya, Fridina, Rosalinda atau pemateri. Selanjutnya, bagaimana Ilham? Apakah dapat memahami jawaban dari Rosalinda? Atau bagi teman-teman yang ingin menambah jawaban dari Rosalinda, saya persilahkan. Baik. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Apakah ada jawaban yang lain dari teman-teman? Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambah jawaban dari pemateri, saya persilahkan.
Baik, kita lanjutkan saja. Selanjutnya yaitu masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Adapun sesi tanya jawab kedua ini saya memberikan kesempatan 2 pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan untuk sesi tanya jawab yang kedua ini? Izin bertanya moderator. Iya, silakan Farhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Watondang. Yang ingin saya tanyakan, sebutkan apa saja peninggalan kerajaan Bukit Batu Patah. Bagaimana sistem pemerintahan kerajaan Bukit Batu Patah saat itu? Dan apa saja kemajuan yang berhasil dicapai kerajaan tersebut? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Farhan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada, saya persilahkan. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, iya silakan. Bisa diulangi kembali pertanyaan dari Farhan, moderator? Bisa diulangi pertanyaannya, Farhan? Sebutkan apa saja peninggalan kerajaan Bukit Batu Patah, bagaimana sistem pemerintahan kerajaan Bukit Batu Patah saat itu, dan apa saja kemajuan yang berhasil dicapai kerajaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih telah mengulang pertanyaannya, Farhan. Bagaimana pemateri? Apakah dapat memahami pertanyaannya? Iya, dapat, moderator. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada, saya persilahkan. Izin bertanya moderator. Iya, silakan Syauki. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Al-Ansari dengan NIM 2011020046. Pertanyaan saya, sebutkan struktur di dalam nagari dan di mana posisi jorong di dalam nagari. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada saudara Farhan dan Syauki. Selanjutnya bagi pemateri silakan menjawab pertanyaan dari saudara Farhan dan Syauki. Izin moderator. Iya, silakan Dina. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari saudari Rosalinda atas pertanyaan Ilham, yang mana pertanyaannya mengapa disebut Kerajaan Bungo Satangkai. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Kerajaan Bungo Satangkai yaitu kerajaan yang telah tersedia di Minangkabau sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyung, dan yaitu pecahan dari Kerajaan Pasumayan Koto Batu yang terletak di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar sekarang. Kerajaan Bungo Satangkai didirikan oleh Datuk Katumanggongan dan sebagai yang diperlukan atau Perdana Menteri yaitu Datuk Banadaro Putiah.
menurut saya kenapa dinamakan dengan Kerajaan Bungo Setangkai adalah kerajaan ini berdiri sendiri. Tidak awalnya terbentuk secara sendiri gitu pada awalnya, yang mana dinamakan dengan Kerajaan Bungo Setangkai. Begitu Saudara Ilham, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penambahan jawabannya, Saudari Fridina. Kepada teman-teman yang ingin menambah jawaban dari Fridina, saya persilahkan. Atau yang ingin menyanggah jawaban dari Fridina juga, saya persilahkan. Jika tidak ada, bagaimana Ilham? Apakah dapat menerima jawaban dari penambahan jawaban dari Saudari Fridina atau ada sanggahan? Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Fridina yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Alhamdulillah saya dapat memahami jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya bagaimana pemateri? Apakah dapat menjawab pertanyaan dari Saudara Farhan dan Syauki tadi? Jika dapat menjawabnya, saya persilahkan. Bagaimana pemateri? Apakah dapat menjawab pertanyaan dari Farhan dan Syauki? Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ahmad terlebih dahulu. Seperti yang saya ketahui bahwa struktur di dalam nagari itu adalah seorang wali nagari, lalu dibantu oleh beberapa orang wali jorong, sekretaris nagari, dan beberapa pegawai negeri sipil yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Mungkin hanya itu yang baru saya dapatkan, teman-teman. Terima kasih atas jawabannya, pemateri. Selanjutnya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pemateri tersebut? Jika ada, saya persilahkan. Izin moderator. Iya, silakan. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Rosalinda maksudnya. Saya ingin menambahkan yang Saudari Rosalinda sebutkan, jawaban Saudari Rosalinda tadi adalah bentuk struktur nagari pada masa sekarang yang sudah disesuaikan oleh pemerintah pusat. Saya ingin menambahkan pertanyaan, bagaimana struktur nagari di masa lampau? Demikian. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas ya, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudara Syauki. Selanjutnya, silakan selanjutnya yang akan dijawab pertanyaan tersebut oleh pemateri. Kepada pemateri saya persilahkan.
Baiklah, saya akan memperbaiki jawaban dari pertanyaan Ahmad tadi. Struktur nagari di Minangkabau dahulunya yaitu seperti Nini Mama, Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang, dan Pemuda. Mungkin hanya itu yang dapat saya temukan, Ahmad. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Rosalinda. Bagaimana Saudara Ahmad, apakah dapat menerima atau ada sanggahan atas jawaban dari Rosalinda? Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas jawaban Saudari Rosalinda. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan Farhan yang belum terjawab. Kepada pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagi teman-teman yang dapat menjawab pertanyaan dari Farhan, saya persilahkan sembari menunggu jawaban dari pemateri. Untuk mempersingkat waktu, untuk pertanyaan Farhan ini kita simpan terlebih dahulu agar nantinya akan dijelaskan Bapak. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab terakhir. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan Patri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padri Hidayat dengan NIM 2011020062 ingin bertanya kepada pemateri. Di ketika Kerajaan Pasumanyan Kota Batu, Kerajaan Bungos Tangkai, dan Kerajaan Batu Patah, apakah ketika itu sudah ada ajaran agama Islam? Kalau jika telah ada, tolong jelaskan siapa orang yang membawa ajaran itu dan bagaimana ia mengembangkannya di Minangkabau. Sekian, moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Padri. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jika belum ada, untuk pertanyaan Padri ini, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Padri. Kepada pemateri, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan Fridina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada pemateri dan juga teman-teman. Yang mana pertanyaannya, pada tahun berapakah kerajaan Dusun Tuo itu didirikan? Dan bagaimana strategi pengajaran pada kerajaan
dusun tua tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Fridina. Selanjutnya bagi pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Padri dan Fridina. Saya persilahkan. Dan bagi teman-teman yang bisa menjawab kedua pertanyaan tersebut juga, saya persilahkan. Bagaimana pemateri? Apakah dapat menjawab pertanyaan dari Padri dan Fridina? Izin menjawab pertanyaan dari saudara Padri, moderator. Iya, silakan Dina. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Padri, yang mana apakah ketika keempat kerajaan itu masuk, apakah sudah mengenal Islam dan bagaimana strategi pengajaran dari agama Islam tersebut, begitu kan saudara Padri? Ya, seperti itulah pahamnya Fridina. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Pada awalnya pada keempat kerajaan ini, agama yang diajarkan itu adalah masih menggunakan agama Buddha. Namun pada masa pemerintahan Ananggara Warman, anak Aditya Warman, sang pendiri kerajaan Pagaruyung, pengaruh Hindu Buddha ini mulai pudar. Dan seiring dengan kelemahan Majapahit di Pulau Jawa, domisili Majapahit digantikan pengaruh Kesultanan Demak, yang mana di sini kerajaan Pagaruyung yang masih masuk ke dalam kerajaan Minangkabau. Dan karena agama Hindu Buddha ini sudah mulai pudar, barulah Islam masuk ke Minangkabau. Dan barulah dimulai sistem pengajarannya melalui dari surau ke surau dan melalui perkumpulan masyarakat Minangkabau untuk pengajaran untuk pengajaran agama, dan barulah berkembang agama Islam ini melalui perdagangan hingga agama Islam mulai berkembang seiring dengan berjalannya waktu sampai sekarang, dan agama Buddha mulai ditinggalkan oleh masyarakat, jauh ditinggalkan oleh masyarakat Minangkabau. Menurut saya begitu jawabannya saudara Padri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Fridina. Bagi teman-teman yang ingin menambah jawaban dari saudari Fridina, saya persilahkan. Izin menyanggah sedikit, moderator. Iya, silakan Padri. Tadi kan pertanyaannya
apakah di ketika kerajaan yang empat itu udah masuk ajaran agama Islam? Dan siapa orang yang membawa kerajaan agama Islam di kerajaan itu? Kata Fridina, di masa kerajaan yang empat itu belum ada ajaran agama Islam, tetapi ajaran agama Hindu. Setelah ajaran agama Hindu memudar, maka baru masuklah ajaran agama Islam ke Minangkabau. Kan begitu, kan Saudari Fridina? Nah, setelah masuk ajaran agama Islam ke Minangkabau, di kerajaan atau di masa kepemimpinan siapa masuknya ajaran Islam itu di Minangkabau? Itu pertanyaannya, Fridina. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya lagi. Saya sudah menjelaskannya tadi Padri, yang mana bahwa bahwa Islam itu masuk pada pemudaran agama Hindu Buddha, yang mana pada yang mana pada pemerintahan Ananggawarman atau Ana Adityawarman, sang pendiri kerajaan Pagaruyung. Disitulah awal mula, karena kerajaan Hindu Buddha ini sudah mulai pudar, otomatis kepercayaan orang sudah berubah ke Islam, dan dari situlah Islam masuk. Saudara Padri, menurut saya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahan jawabannya, Fridina. Bagaimana Padri, apakah dapat memahami atau ada sanggahan? Saya persilahkan. Terima kasih, moderator, atas jawaban yang telah diberikan oleh Fridina. Alhamdulillah, saya memahami jawaban yang diberikannya. Baik. Izin Adapun, menambahkan, sorry, iya silakan. izin menambahkan jawaban dari Fridina tadi. Iya, silakan Indah. Menurut saya, agama Islam masuknya itu pada kerajaan Bukit Batu Patah, yang mana dalam masa pemerintahan Sultan Nun Lingkungan sebagai raja, lalu dialihkan oleh Run Pitualo, yang mana ini semasa pemerintahannya adalah agama Islam sudah masuk ke wilayah Minangkabau pada Ronde Timur. Sekian. Baik, terima kasih atas penambahan jawabannya. Selanjutnya bagaimana Padri, apakah dapat diterima dari jawaban kedua teman kita tadi? Atau ada sanggahan? Saya persilakan. Ya, terima kasih atas tambahan jawabannya, Pak Matri. Ya. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan Fridina yang belum terjawab. Kepada pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Fridina. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fridina, namun yang baru saya ketahui tentang tahun didirikannya Dusun Tuo. Sepengetahuan saya, Dusun Tuo ini didirikan pada abad ke-5. Sekian. Terima kasih atas jawabannya pemateri. Selanjutnya bagi teman-teman yang dapat menambah jawaban dari pemateri, saya persilahkan. Jika tidak ada tambahan, bagaimana Fridina, apakah dapat memahami jawaban dari pemateri tersebut? Alhamdulillah, terima kasih Saudari Rosalinda atas jawabannya. Saya sangat memahaminya. Saya kembalikan kepada moderator.
Selanjutnya bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada, saya persilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Habis, yang tadi udah habis ya pertanyaannya ya. Iya Pak, tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab Pak. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya sebutkan peninggalan Bukit Batu Patah dan bagaimana sistem pada kerajaan Bukit Batu Patah tersebut dan kemajuan yang dicapai oleh kerajaan tersebut. Begitu Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau jawab. Bagi teman-teman yang dapat menjawab, saya persilahkan. Kalau tidak ada, biar saya lanjutkan. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang dapat menjawab pertanyaan dari Farhan. Selanjutnya kepada Bapak dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Farhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan memberi komentar. Artikelnya sudah bagus, tinggal menambahkan referensi ya. Semakin banyak referensi, akan semakin banyak informasi yang kita dapatkan, dan akan semakin banyak pula argumen yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul tadi. Ya. Jadi, narasinya urut ceritanya sudah bagus, tinggal melengkapi saja dengan referensi-referensi yang kuat ya. Kemudian yang kedua, diskusinya juga sudah bagus, terarah. Kemudian yang ketiga yang saya ingin sampaikan ini sifatnya penambahan saja dari makalah. Oke, share. Nih, saya lanjutkan saja catatan yang tadi. Bisa dilihat ya. Saya mulai dari awal. Topik besar kita itu adalah awal sejarah Minangkabau. Setting waktu kita abad 1 sampai abad ke-5. Abad ke-5. Kira-kira di abad ini sudah ada agama Islam atau belum? Ingin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya belum, Pak. Belum. Nabi Muhammad lahir kapan? Ayo, kapan Nabi Muhammad lahir? Iya, Pak. Maaf, Pak. Maaf. 17 Rabiul Awal, Pak. Tahun? 17 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah. Tahunnya yang banyak ditemukan? Ya, tahun gajah ya. Tahun gajah saja. Masa anak SPI enggak tahu nih? Ya, paling banyak kan 571 atau 570 ya. Jadi kalau dilihat berbagai sumber ada dua pendapat besar. Pertama ada yang menyebutkan 570 Masehi dan ada 571 Masehi.
Kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Nah, coba tambahkan 570 tambah 40 berapa? 610 ya. Berarti 610 itu udah abad ke-7. Artinya pada abad kelima ini di sini belum ada agama Islam. Islam ya. Udah. Jadi kita belum berbicara agama Islam di sini. Agama Islam, agama yang dicatat masuk ke Minangkabau Indonesia pada umumnya pada itu adalah agama Buddha. Itu di abad keempat. Di abad keempat baru ada agama Buddha. Lebih duluan dia dari agama Islam. Jadi kita di sini belum berbicara tentang agama Islam. Jadi belum relevan membicarakan adanya agama Islam di daerah di sini. Baik, kita masuk ke apa? Lazimnya mengkaji sejarah, kita tentu mencari sumbernya dulu ya. Dari mana sumber informasi tentang adanya awal sejarah Minangkabau? Sumber tertulis yang sezaman dengan itu di abad 1 sampai 5 tidak ditemukan. Cuman yang ditemukan adalah sumber-sumber yang berasal dari tradisi lisan. Diceritakan secara turun-temurun. Cerita itu berlangsung terus sampai sekarang orang hafal ceritanya. Ya. Misalnya apa contoh yang bersumber dari Tambo, kan ada pantun. Dari mano titiak palito, dari telong nan batali, dari mana asal nenek moyang kita, dari lereng Gunung Merapi. Nah, kan itu yang menjadi konsep dasar dari mana wilayah yang dihuni pertama. Itu sumber pertama dari informasi lisan. Informasi yang kedua itu yang tersisa dari nagari-nagari yang disebut di dalam tradisi lisan itu sampai sekarang masih ada. Ada 22 nagari setelah nagari Pariangan, 22 nagari yang disebut di dalam apa tadi sampai sekarang namanya masih ada. Tidak sedikit pun berubah. Yang terjadi hanya pemekaran wilayah dari nagari asal yang 22 itu menjadi nagari-nagari yang lainnya. Nah, itu yang mekar, yang menjadi jumlah nagari yang banyak di Kabupaten Tanah Datar sekarang. Nah, ini sumber sejarah. Adanya yang sekarang menunjukkan ada sebelumnya. Gitu. Akhir menunjukkan ada awal. Nah, informasi dari tradisi lisan ini menunjukkan bahwa awalnya itu ya di Nagari Pariangan Tanah Datar ini. Nah, itulah jadi sumber sejarah. Sumber-sumber lainnya tidak ada kecuali sumber-sumber yang usianya lebih muda. Itu paling tua itu sumbernya di abad ke-7, catatan dari pengelana Cina, pendeta Hitsing itu. Nah, itu sumber sejarah awal sejarah Minangkabau. Artinya masih gelap ya. Masih gelap kecuali hanya 2 sumber ini. Itu yang bisa melacak awal adanya sumber Minangkabau di abad ke-1 sampai abad ke-5. Nah, lalu apa ingin kita katakan dalam rentang sejarah Minangkabau yang panjang sejak zaman prasejarah sampai sekarang? Pada abad ke-1 sampai abad ke-5 ini, itu kita kenal sebagai masa-masa pembentukan wilayah. Ada orang datang, kemudian mereka menghuni wilayah, membentuk masyarakat, membentuk pemerintahan. Nah, ya, artinya secara umum terbentuk kelompok sosial di sana. Kelompok sosialnya disebut dengan masyarakat. Jadi bagi kita pengkaji sejarah, apa arti abad 1 sampai ke-5 itu dalam sejarah Minangkabau? Pertama kita sebut itu sebagai masa-masa pembentukan wilayah. Selama 5 abad itulah orang menghuni kemudian membentuk masyarakat, membentuk susunan masyarakat dan membuat aturan-aturan di dalamnya. Itu baru yang dilakukan oleh orang Minangkabau pada
abad ke-1 sampai abad ke-5. Di sini juga kita sebutkan sebagai masa-masa penyebaran penduduk. Dari abad ke-1 sampai abad ke-5 itu penduduk menyebar. Nagari Pariangan itu kan nagari asal. Kemudian nagari Pariangan juga disebut sebagai cikal bakal terbentuknya konfederasi wilayah yang kita sebut dengan Luhak. Luhak nan tuwo itu luhak tanah datar. Kemudian luhak yang nan tengah adalah luhak agam. Artinya setelah dari luhak nan tuwo, wilayah asal itu berkembang penduduknya, menyebar penduduknya ke luhak agam. Kemudian berkembang lagi ke luhak nan bungsu atau luhak yang paling bungsu, yang terakhir itu di sekitar 50 kota sekarang. Luhak 50 kota. Jadi yang kedua, selama abad ke-1 sampai ke-5, yang terjadi di wilayah Minangkabau itu adalah masa penyebaran penduduk, sehingga wilayahnya pun ikut menjadi luas. Nah, kemudian yang ketiga, dari abad ke-1 sampai sebagai abad ke-5, pusat penceritaan itu di wilayah Luhak nan Tuho. Kita banyak bercerita sebenarnya pada wilayah Luhak nan Tuho atau luhak tanah datar. Disinilah masyarakat mulai terbentuk dan terbentuknya susunan pemerintahan. Jadi sisi pemerintahnya kita maknai, kita batasi tentu dengan konteks di zaman itu, tidak di zaman sekarang. Karena yang kita deskripsikan adalah sebuah wilayah di abad ke-1 sampai ke-5. Nah, lalu dari mana kita cari itu? Dari wilayah-wilayah yang dihuni sekarang dan tinggalan-tinggalan yang ada di sana. Karena di sana kita temukan bukti-bukti wilayah itu sudah dihuni sejak 1 sampai abad ke-5. Kembali kita pada pembahasan yang pertama tadi, peninggalan-peninggalan yang sifatnya fisik di Minangkabau itu tidak bisa ditemukan sekarang. Terutama yang sifatnya bangunan dan alat bantu kerja. Yang bangunan rata-rata itu dibuat dari bahan dasar kayu yang usianya tidak bertahan lama. Yang bisa ditemukan itu hanya peralatan kerja yang di zaman abad ke-1 ke abad 5 itu sudah dikenal penggunaan logam sebagai alat bantu kerja. Besi sudah dikenal. Dari situlah dikenali. Untuk mengukur usia besi itu dengan menggunakan labor kimia. Oh, besi ini udah berusia sekian. Nah, maka peralatan kerja yang ditemukan di daerah Luhak nan Tuwo pada sekitar abad 1 dan ke-5 itu diperkirakan usianya, ya kalau kita sekarang abad ke-21, sudah diperkirakan usianya lebih dari 2000 tahun. Nah, begitu. Jadi abad ke-1 sampai ke-5 inilah ceritanya. Nah, ini kemudian saya masuk ingin menjawab pertanyaan penjelasan tadi. Jadi kenapa hanya Minangkabau yang menggunakan istilah nagari? Sebenarnya tidak. Banyak daerah-daerah lain yang di Asia Tenggara pada umumnya menggunakan kata nagari atau yang seakar dengan itu. Ini nagara, negara, negeri, nagori di Thailand, nagori, nogori di apa? Di sekitar Brunei, Nogoro di Jawa. Nah, berdasarkan pendekatan kebahasan ini, kita bisa mengenali ternyata orang-orang yang menggunakan istilah nagara, negara, negeri, nagori berasal dari satu rumpun yang sama. Rumpun Melayu Austronesia. Cara mengenali orang itu satu rumpun atau tidak dengan pendekatan linguistik atau pendekatan kebahasaan itu dengan menggunakan pendekatan ini apa namanya kalau Indonesia nagara. Terdiri di berapa apa namanya ini? Suku, kata.
ya kan? Jadi pembentukan bahasa Melayu Austronesia itu sama-sama. Misalnya Minangkabau menggunakan istilah nagari, dia juga menggunakan istilah yang sama, tapi dengan bunyi yang berbeda. Nah, nagara, 3 suku kata. Nagari, 3 suku kata. Ini salah satu ciri-ciri bahasa Melayu rumpun Austronesia. Apa Austronesia? Catat saja dulu. Saya akan berikan saja clue-nya, saya berikan saja petunjuknya. Austro itu artinya selatan. Nesia ini berasal dari kata nesos, artinya pulau. Artinya pulau-pulau di selatan. Pulau-pulau dari selatan mana? Kalau kita berdiri sekarang di Pulau Sumatera, itu daerah yang ke atas kita itu di pantai timur, ke Malaka sampai ke Thailand sana, itu timur. Lalu selatannya dari mana? Selatannya dari orang barat nih, orang bule yang menggunakan istilah Austronesia. Daerah selatannya dari arah dia. Kalau dari arah kita itu timur, daerah timur ya. Daerah pantai barat itu yang ke barat ini. Nah, jadi Austronesia. Ini rumpun bahasa Austronesia. Silakan nanti dilihat, baca lagi secara mendalam yang Austronesia itu apa. Ini akan disinggung juga nanti di pembahasan tentang asal-usul manusia Minangkabau. Nah, sekarang kita lihat, meskipun dia satu akar kata nagari, negara, negara, negeri, nagauri, dan segala macamnya itu, tetapi ketika dipakaikan istilah ini di setiap wilayah pasti berbeda-beda. Yang pertama kita ingin kenali dulu istilah ini adalah istilah yang terkait dengan sebutan teritori. Teritori artinya wilayah. Sebutan wilayah, nama wilayah di daerah tertentu itu namanya teritori. Tapi ketika dipakaikan di setiap wilayah berbeda. Kalau di nagari di tingkat di masyarakat Minangkabau itu kecil ya, tidak besar. Kalau di Thailand nagari itu besar, justru setara dengan satu negara. Sama juga dengan istilah Nogoro di Jawa itu yang berakar dari kata nagari juga justru sebuah negara besar gitu kan. Di Minangkabau kecil saja tingkatannya. Berbeda, walaupun akar katanya sama, tapi ketika digunakan oleh setiap wilayah berbeda. Minangkabau hanya kecil. Makanya yang Minangkabau itu disebut kalau di pelajaran Islam dan budaya Minangkabau yang lalu atau di sejarah Minangkabau, nagari itu, Minangkabau itu merupakan kumpulan dari beberapa nagari. Atau kalau kita lihat istilah yang dipakai oleh para peneliti asing, misalnya Tsuyoshi Kato yang dari Jepang itu, dia menyebutkan Minangkabau itulah kumpulan republik-republik kecil yang berdaulat. Apa republik kecil yang berdaulat itu? Ya nagari. Jadi Minangkabau ini adalah kesatuan dari nagari-nagari yang berdaulat masing-masingnya. Satu. Nah, jadi kan berbeda ya istilah nagari di Minangkabau. Jadi dia bukan satu-satunya, Minangkabau bukan satu-satunya yang menggunakan istilah nagari. Cuman penyebutannya saja yang itu. Tapi yang samanya itu akar katanya dari rumpun bahasa Austronesia. Nah, ini juga sifatnya tambahan. Saya ingin mengenalkan bagaimana cara orang memberikan nama daerah. Untuk itu kalau ada yang mau membahas nanti skripsi misalnya kan, nama-nama daerah itu ilmu yang digunakan namanya toponimi. Topo artinya tempat, nimi berasal dari kata name, nama, penamaan tempat. Jadi toponimi adalah ilmu yang membahas tentang asal-usul penamaan nama tempat atau nama wilayah. Toponimi ini kalau dalam ilmu kebahasaan berada dalam rumpun kajian linguistik. Kalau dalam bidang ilmu kita, dalam kebudayaan, toponimi masuk dalam kelompok kajian etnologi kebudayaan. Kebudayaan yang berbasis kepada
etnis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara orang memberikan nama. Cara orang memberikan nama, ini kan terkait dengan pertanyaan asal-usul Bungo Sitangkai tadi ya. Asal-usul, dia bisa menggunakan nama itu berdasarkan bentuk permukaan bumi. Tanah datar. Datar kan. Gunung apa lagi yang nama daerah? Kan bentuk permukaan bumi itu, gunung, laut, sungai. Nah, pasti ada nama daerah yang terkait dengan ini. Karena dia memberikan nama sesuai dengan keadaan permukaan bumi. Kemudian ada yang menggunakan nama berdasarkan sejarah, nah, atau peristiwa tertentu yang terjadi di sana. Misalnya ada sebuah tempat pernah ada burung elang mati di sana, dan dia baru sekali mengunjungi tempat itu. Tempat burung elang mati di sana itu dia disebut dengan alang mati. Nah, kan begitu caranya. Karena ada peristiwa dan ada cerita di balik itu. Dan kemudian ada juga yang berdasarkan kepada mitos. Misalnya dalam legenda-legenda, misalnya legenda Danau Toba, itu kan juga ada cerita, legenda atau mitos tentang asal-usul terjadinya Danau Toba. Kemudian mitos tentang terjadinya Danau Batur. Nah, itu kan berdasarkan mitos, cerita-cerita yang direka, tapi kalau diselidiki asal-usulnya tidak bisa ditemukan, tidak bisa ditelusuri, tidak ada bukti-buktinya. Nah, jadi mitos ataupun legenda. Silakan bedakan nanti mitos dengan legenda. Ini di pelajaran bahasa Indonesia ada ya. Fabel, mite, legende, mitos. Nah, mite, mitos. Fabel itu cerita-cerita tentang dunia hewan. Mite, mitos, cerita-cerita rekaan yang tidak ada apanya. Kalau legenda, apa beda legenda? Legenda ini cerita rekaan juga, tetapi ada bukti-bukti itu. Cuman orang menceritakannya secara berbeda-beda. Nah, disusunlah cerita. Dia temukan sebuah batu mirip orang tertelungkup, dikatakan oh ini namanya. Nah, dibangunlah cerita, itu legenda. Ini ya, jadi cara penamaan ini perlu nanti dicatat, didalami. Saya sampaikan ini untuk menjelaskan bagaimana cara menjawab. Kalau kita tidak ketemukan di sumber, kita bisa lihat. Kalau Bungo Sitangkai tadi apa artinya? Menunjukkan bahwa dia kerajaan yang terpisah. Ya, terpisah dari asalnya. Kan ini kerajaan paling awal. Kerajaan Pasumayan Koto Batu. Ini paling awal. Ya. Jadi kerajaan Bungo Sitangkai terpisah. Nah, jadi kalau berdasarkan teori toponimi tadi, apakah nama Bungo Sitangkai ini atau dari mana? Bagaimana cara penamaannya? Apakah berdasarkan permukaan bumi, berdasarkan sejarah, mitos, legenda, atau legenda? Berdasarkan apa? Kalau menurut saya berdasarkan legenda suatu tempat itu, Pak. Legenda. Apa itu legenda? Legenda itu sebuah kisah Ya. yang jelas gitu, buktinya nyata gitu Pak, namun disampaikan tidak melalui tulisan, penyampaiannya secara lisan melalui orang perorangan begitu Pak. Dan setiap orang beda-beda ceritanya ya. Nah, itu bedanya legenda. Setiap orang pasti menceritakan dengan cara yang berbeda-beda. Jadi tidak ada kepastian. Nah, itu ya. Tapi yang Bungo Sitangkai itu sejarah. Berasal dari sejarah pemisahan. Ya. Maka Bungo Sitangkai itu bentuk metafora atau perumpamaan. Kenapa dia disebut dengan bunga sitangkai? Karena dia berasal dari satu pokok pohon yang sama. Apa pohon yang samanya? Ini, Pasumayan Koto Batu. Nah, jadi
tadi kita sudah bercerita bahwa ini kita bercerita tentang masa-masa penyebaran pembentukan wilayah, masa-masa penyebaran penduduk. Maka inilah nama-nama wilayah yang apa? Kalau nagari pertamanya itu nagari Pariangan tadi ya. Tapi ternyata Minangkabau pada masa awal juga mengenal sistem kerajaan seperti yang digunakan oleh di daerah-daerah lain di dunia. Tapi sistemnya berbeda. Wilayahnya nagari, tapi di dalam nagari itu dia juga mempunyai nagari, beberapa nagari, kemudian bergabung membentuk sebuah kerajaan. Nah, ini namanya Kerajaan Pasumayan Kota Batu. Oh, tapi yang ini yang awal ya. Mereka datang berkumpul kemudian membangun kerajaan Pasumayan Kota Batu di atas nagari Pariangan. Nah, ini kerajaan yang paling awal. Sistem yang dipakai itu sistem titah, perintah langsung dari raja. Raja adalah sumber hukum. Belum ada aturan konstitusional kecuali dia memakai undang-undang yang sudah disebutkan oleh pemakalah tadi atau di dalam artikel tadi. Nah, setelah meninggal, nah, ini kan mulai masyarakat berkembang, muncul keinginan membuat aturan baru karena jangan dari raja saja sumber hukum itu. Maka muncullah kerajaan Dusun Tuo. Kerajaan Dusun Tuo ini pertama kita ingin jelaskan fakta-faktanya. Kerajaan Dusun Tuo adalah pecahan dari Pasumayan Kota Batu. Kemudian karena dia mengkritik sistem titah, maka dia membangun sistem baru. Kenapa dia membangun sistem baru? Karena dia tidak cocok dengan ini. Kenapa dia ingin membangun kerajaan baru? Karena dia ingin membangun sistem yang baru. Ini sistem yang baru yang dia bangun, sistem demokratis. Nah, dalam materi kebudayaan Minangkabau atau Islam dan budaya Minangkabau kan Minangkabau mempunyai dua sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem kelarasan. Kelarasan Bodi Cenago sifatnya demokratis. Dia memakai prinsip duduk samu rendah, tagak samu tinggi. Nah, kan itu. Dia demokratis. Tidak ada yang di tinggi, tidak ada yang di rendah. Dia menggunakan sistem musyawarah. Nah, Dian tadi kan berpecah ya. Mereka berdebat soal titah. Maka yang satu membangun sistem demokratis Bodi Cenago. Yang kedua membangun sistem Koto Piliang atau sistem aristokratis. Titik dari Aceh, turun dari Tanggo. Ada sistem hierarki. Menitik dari atas atau top down. Turun dari Tanggo juga menunjukkan makna top down. Turun dari atas ke bawah, gitu kan. Namun meskipun ini terlihat aristokratis atau sistem perintah, sebenarnya ini juga bukan perintah. Dia tetap dimulai prosesnya dari musyawarah, musyawarah kemudian dikembalikan lagi kepada pemimpin. Nah, pemimpin itu nanti yang menjatuhkan amanat atau titah. Sangat jelas terlihat bahwa kehadiran Kerajaan Dusun Tuo dan kehadiran Bungo Setangkai merupakan debat konstitusi istilahnya sekarang. Atau perdebatan tokoh-tokoh setelah Kerajaan Pasumayan Kota Batu, bagaimana sistem yang bagus, demokratis, atau aristokratis. Ini berarti dia muncul di saat yang bersamaan, yang kedua dan ketiga. Kemudian muncul lagi sistem keempat. Nah, dia juga pecahan Pasumayan Kota Batu, dia tidak sepakat dengan kedua sistem ini, tapi dia mencoba mencari, menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem ini, Bodi Cenago dan Kota Piliang.
Maka dia bikinlah sebuah kerajaan namanya Bukit Batu Patah. Kalau ini namanya berdasarkan kondisi alam ya. Nah, ya. Ya. Karena ada bukit yang terlihat seperti batu patah. Dan ini kenapa Dusun Tuo? Ini pasti menunjukkan Dusun Tuo ini adalah lokasinya di Nagari Pariangan yang paling pertama didirikan. Nah, berarti kalau ini bisa kita balik ini. Berarti Bungo Sitangkai dulu, kemudian baru Dusun Tuo. Nah, ini lokasinya. Hanya terjadi pergeseran lokasi. Bukit Batu Patah, nah ini pendapat ketiga. Nah, saya ingin bagilah. Di sini dia bagi kekuasaan raja itu. Pertama, kekuasaan Rajo Alam. Rajo Alam ini dia menguasai wilayah secara keseluruhan dari kumpulan nagari-nagari itu. Jadi nagari yang ikut dengan orang-orang yang mendirikan Bukit Batu Patah ini berkumpul, kemudian dia tunjuk satu raja untuk menyatukan semua nagari. Maka dia tunjuk satu Rajo Alam. Kemudian untuk memerintah di nagari-nagari, di masing-masing nagari, ditunjuklah Rajo Adat. Karena adat kan selingkah nagari. Untuk melaksanakan kehidupan di nagari hanya orang nagari itu yang mengerti, maka dia tunjuk Rajo Adat. Ini hanya simbol pemersatu Rajo Alam, sementara yang melaksanakan pemerintahan itu adalah Rajo Adat di masing-masing nagari. Ibaratnya begini, ini Pak Dekan Fakultas, dia menguasai seluruh jurusan, tapi yang menjalankan kegiatan di jurusan adalah ketua jurusan. Tapi meskipun dibagi dua ini, dia tidak menunjukkan hierarkis. Dia tidak mau sistem hierarkis. Kita bagi sajalah. Ini kan pembedaannya hanya pembagian kerja. Maka Rajo Alam dan Rajo Adat pada hakikatnya adalah sejajar dan sama memiliki hak-hak yang sama. Disinilah cikal bakal Rajo Duo Selo. Duo Rajo, Raja, Duo, dua, Selo, bersila, dua kedudukan. Tuh. Dan untuk menjalankan sistem pemerintahan secara praktis, dia membentuk Dewan Kementerian yang disebut dengan bahasa Ampek Balai. Nah, sampai abad kelima, inilah kerjaan orang Minangkabau baru. Membentuk wilayah, kemudian mencoba menyusun aturan-aturan. Pecah menjadi 4 ini. Lalu apa peninggalan, apa tadi pertanyaannya? Peninggalan kerajaan apa? Bisa kita sebut semuanya. Peninggalannya ini, sistem yang kita dipakai orang Minangkabau sekarang, sistem demokratis, ketua pilihan. Sistem Rajo Duo Selo ini menjadi apa? Justru Rajo Duo Selo berkembang menjadi Rajo Tigo Selo, Rajo Alam, Rajo Adat, dan Rajo Ibadat. Ketika periode Islam sudah masuk, ditambah lagi satu jenis raja lagi yang berkuasa di bidang keagamaan. Nah, saya tambahkan saja di sini. Rajo apa tadi? Rajo Ibadat. Nah, inilah trias politikanya orang Minangkabau pada abad pada zaman sekarang. Kalau zaman dulu baru 2. Ini Rajo Ibadat. Bukit Batu Patah. Apalagi yang terakhir yang saya tanyakan, pertanyaan terakhir? Pertanyaan Ilham tadi? Pertanyaan Ilham tentang kerajaan Bungo Sitangkai, Pak. Apa tadi isinya pertanyaannya? Peninggalannya. Nah, ya Pak. Itu ya. Nah, inilah peninggalannya. Ini. Foto. Sistemnya. Ya kan? Dia meninggalkan sistem. Dia tidak meninggalkan benda. Dia meninggalkan sebuah sistem yang diterapkan dalam melaksanakan pemerintahan tradisional di tingkat adat. Nah, lihat nanti kalau dalam bentuk fisiknya
rumah gadang Putu Piliang misalnya kan, kalau kita lihat rumah gadang Putu Piliang itu kan ada bagian lantainya yang ditinggikan. Bagian yang ditinggikan untuk penghulu yang pucuk, yang penghulu kepala, kemudian yang bagian direndahkan untuk penghulu yang di bawahnya. Nah, nampak dari situ. Itu bisa kita sebut sebagai peninggalan bungus tangkai. Demikian juga peninggalan dari dusun Tuwo ini bisa kita lihat dari bentuk rumah gadang yang tidak membedakan lantainya, tinggi rendah lantainya. Sama rata semuanya. Kemudian di bungus tangkai rumah gadangnya misalnya menggunakan sistem anjongan, anjong tinggi kan. Nah, ditinggikan bagian kiri kanannya untuk melihat, dianggap sebagai tempat kedudukan, semacam singgasana. Gitu kan. Kalau di sini tidak ada. Nah, oke, sampai di sini bisa dipahami. Intinya yang ingin kita sampaikan adalah 1-5 kerjaan orang di Minangkabau baru menyusun masyarakat, menyusun sistem pemerintahan, membuat aturan-aturan. Itu saja temanya. Terlalu panjang ya? Bisa dipahami? Insyaallah bisa, Pak. Nah, Kalau bisa, Pak. oke. Dan silakan gunakan teori ini, pendekatan yang kita gunakan untuk mengenali sejarah wilayah tradisional di daerah yang lain. Ketika di daerah itu baru dibuat apa namanya? Nagari. Dari mana nagari yang dimulai dibentuk dulu, kan? Atau kalau desa, desa mana yang pertama kali dibuat? Di mana daerahnya? Dan pada abad keberapa dia mulai memulai sejarahnya? Dan kenapa 1-5 dikatakan sebagai masa awal sejarah? Karena pada masa ini sudah mulai dikenal tulisan yang menginformasikan tentang sejarah Minangkabau. Dari mana tulisannya? Dari orang Minangkabau? Tidak. Dari Cina. Abad keempat orang Cina bolak-balik ke sini dan dia mencatat. Jadi orang Cina lah yang tukang tulis sejarah di daerah Sumatera ini pada umumnya, termasuk di Minangkabau. Nah. Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Selanjutnya silakan dalami bacaan. Kita pakai moto kita. Ya, tidak mungkin kita dapat informasi tanpa membaca. Tidak mungkin pintar tanpa belajar. Kita akhiri pertemuan kita sore ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa isi daftar hadir ya di grup WA. Baik, Ya, Pak. Kita tutup ya, kita live. Mungkin